Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai, para penyai, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wabil khusus Kiai Kiki, Kiai Irfan, Ibu Dr. Haji Habibah dan para wanita, Ibu para dinas sosial Provinsi Jawa Timur, bapak-bapak para subi, bapak-bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya di sini hanya kepingin bagaimana proses pengusulan gelar pahlawan ini dapat terlaksana dengan baik, kemudian dengan secepatnya bisa berhasil. Mohon maaf apa yang disampaikan oleh Gusti Irfan tadi, saya juga akhirnya ingin mengungkapkan bahwa lama sekali orang meminta agar saya mengusulkan apa saya sebagai pahlawan nasional. Saya masih teringat kira-kira 6 tahun yang lalu Ibu Dr. Haji Habibah dan para wanita ketika saya bersamanya di Sukamana, Tasikmalaya, beliau menyampaikan bagaimana kalau abahnya, karena Kiai Haji Zainal Mustafa itu adalah pahlawan nasional, bagaimana kalau abahnya diusulkan sebagai pahlawan nasional. Saya mohon maaf saat itu, saat Ibu Dr. Haji Habibah tidak pernah menyampaikan demikian, saya bertakabur, saya bermunajat, karena saya tidak berpikir sebagaimana Gusti Irfan tadi, apa kira-kira apa saya mengizinkan. Saya berpikir dan terus berpikir, berlangsung beberapa tahun, kurang lebih 5 tahunan. Tahu-tahu ketika saya ke Cirebon untuk memberikan pengajian di Cirebon, saya ingin mampir ke Leumunding, tempat pilihan tempat saya. Didatangi oleh kepala dinas sosial untuk berkenan mereka mengusulkan apa saya jadi pahlawan nasional. Saya bilang kalau begitu ya saya bantu monggo, nanti saya akan mempersiapkan tim. Akhirnya pulang, dan kemudian tidak lama datang lagi kepala dinas sosial itu mengundang saya untuk memberi menjadi narasumber dalam seminar yang diselenggarakan. Juga para ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami, bagi saya terutama Pak Lizon sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi bagian dari sebuah forum mulia yang membicarakan perjalanan seorang kiai yang juga seorang pejuang bangsa. Sebelumnya saya ingin mengenang sepenggal kalimat penting, dan saya yakin kita semua yang hadir, khususnya para santri, para santri Ayah Syekh Pesantren Tebu Ireng, terlebih juga zuriat beliau yang sudah hafal dan memahaminya. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan, dan nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Ini adalah kutipan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kalau kita simpulkan, beliau Mbah Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang sangat nasionalis sebagai penganjur dan juga perancang dari resolusi jihad pada bulan Oktober tahun 1945. Sudah panjang lebar, mungkin pertama saya ingin meluruskan, saya tadi disebut sebagai Dr. Awaja tahun 2002. Nanti yang tahu teman-teman saya, Kiai Fauzi nanti
takut ketawa. Saya 2002 itu baru S1 dari LC, mungkin saya tidak setua itu, mungkin saya masih agak jauh dari sampai. Saya kemudian di UI dan dokter saya di UI. Itu yang pertama, jadi saya luruskan. Yang kedua, begini, mohon maaf, saya mendapatkan data-data ini baru di bulan Desember, ya. Itu pun Desember pertengahan. Jadi kami memang mendapatkan begitu banyak data. Mungkin ini pengalaman pertama kami menyusun ya sebuah biografi yang datanya itu overload sampai saya bingung yang mana yang mau didulukan karena sangat banyak sekali. Beliau ini mulai zaman revolusi Jepang, Belanda, pergolakan PKI, Madiun PKI, ya, 65, kemudian era-era Orde Baru awal-awal, kemudian era Hito, kemudian sampai reformasi itu ada. Dan ini semua datanya penting. Kami sampai kebingungan untuk menyusun karena datanya terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Jadi pertama kali, ya, meskipun data-data primer mungkin masih kita butuhkan dan mudah-mudahan nanti kita temukan dalam proses perjalanan. Tentu permohonan maaf yang berikutnya, ya kebetulan saya ya bukan alumni. Tetapi Gus Diki keluarga saya adalah alumni sini, kakak saya almarhum Fadli adalah tahun 85 di sini, dan itulah yang menginspirasi kenapa saya jadi muhibbin militannya keturunan karena kakak saya yang menempel foto Syekh Hasyim Asy'ari di rumah saya, yang menempel fotonya Kiai Haji Wahid Hasyim, dan yang menempel fotonya Gus Dur. Jadi trilogi itu sejak saya kecil, mungkin TK sudah ada di dalam rumah saya, di dalam kubur saya, dan itu yang menginspirasi saya menulis trilogi biografi Masyayikh Beliau. Alhamdulillah beberapa diapresiasi oleh Gusola, dan ketika kita mau syuting film Sang Kiai, 3 bab diambil dari situ dan kita soal ke sini. Meskipun sebagian besar waktu itu tidak merelakan. Para hadirin, jadi kekaguman kami dengan Tebu Ireng sudah sejak kecil karena ngepampang 3 foto di rumah kami itu. Dan kami tadi sudah diberi bocoran bahwa tidak berlebihan kalau gubernur kita mengatakan bahwa Tebu adalah jendela bangsa Indonesia, jendela perjuangan bangsa Indonesia, bahkan miniatur bangsa Indonesia, karena embrio dan simbolnya ada di Tebu. Tepuk tangan Tebu. Kita beliau di Sadbili, di Panjimah, dan bukti-bukti itu begitu banyak. Saya menyimpulkan bahwa tidak, bagi Kiai Yusuf Hasyim tidak ada celah sedikit pun dikotomi antara negara dan agama, antara nasionalisme yang sudah disinggung ya dengan Islam. Tentu lebih mengwujud tentang tidak ada sedikit pun perbedaan atau celah ya keindonesiaan dan keislaman. Menurut Kiai Yusuf Hasyim, Islam dan Indonesia adalah syai'un wahid, satu unsur, satu benda. Dia seperti api dan panasnya, seperti gula dan manisnya, tidak bisa dipisahkan. Dan pemikiran itu sudah kami dapatkan dalam pemikiran Potet Sunni yang wasatiyah. Dari kata-kata wasatiyah sudah disinggung banyak di Haji Mas, banyak di Sadbili. Tidak hari-hari saja Islam wasatiyah atau Islam moderat disinggung, tetapi sudah jauh hari. Di Poland itu ada mata kuliah hubungan Eropa dengan dunia Muslim dalam bentuk fatwa, dan salah satu yang dikaji fatwanya adalah resolusi jihad Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu rela 7 kata itu dihapus demi NKRI. Dari situ saja tidak mungkinlah ya, takut itu terlibat dalam pemberontakan terhadap negara. Nah, ini harus didukung dengan bukti-bukti. Setelah Pak Kiai 3 hari yang lalu dengan Pak Mas'ud menelpon saya untuk acara ini, saya langsung cari sumber, dan di antaranya sumber yang saya temukan dari Koninklijke Bibliotheek, Nasionale Bibliotheek. Jadi
ada perpustakaan Bapak Ibu di Den Haag itu, dalam bahasa Arabnya disebut Lahai, Den Haag, yang sudah berdiri sejak abad ke-18 dan diakui hebatnya itu oleh Napoleon Bonaparte. Di perpustakaan itu ada koran The News Hills, kalau diartikan itu penasaran. Koran ini pro Indonesia karena memaksa Tweede Kamer DPR di Belanda untuk menerima masuk Irian Barat ke Indonesia. Karena itu saya pakai koran ini. Dan di koran ini di antara tuduhannya ternyata tahun 1951 sampai 1953 Beklagde di sini artinya yang terdakwa, artinya Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim, karena pada jam 9 tanggal hari Kamis 17 November 1955 ada pengadilan Threshold, pengadilan militer di Jakarta, dan yang didakwa adalah Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim. Jadi 1951 sampai 1953 beliau itu dituduh dalam memberikan dukungan kepada musuh, yaitu Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DITI) dan atau pemberontakan Batalion 426 sebagai seorang prajurit di masa perang di Buduran, Sidoarjo atau di tempat lain di Jawa Timur. Kemudian saya juga menemukan, ini tidak apa-apa ya Bapak Ibu, sebagai tantangan yang bantu kami untuk menemukan data yang mengkonternya, yaitu Pak Yusuf Hasim yang dituduh melanggar ketentuan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda, pasal 124, 27 Yoan 52 tentang bantuan kepada musuh sebagai pegawai negeri, dan Lembaran Negara 78/51 sebagai kepemilikan senjata. Nah, saya cari lagi bagaimana tanggapan Pak Ud tentang tuduhan ini, dan itu harus kita harus kita posisikan diri kita sebagai Pak Ud yang dituduh dan merasa tidak memberikan bantuan terhadap pemberontak gitu. Nah, beliau mengatakan Beklagde, ya, terdakwa mengatakan tidak, setelah Sajadi dibawa ke saya, Sajadi itu satu di antara 12 ketuigde saksi yang juga bagian dari pemberontak yang menuduh Pak Ud telah memberikan senjata stand. Senjata stand itu biasanya ada tangannya gitu, ya, duduk gitu ya. Dan biasanya itu yang paling keren waktu itu. 3 senjata stand dan 3 pistolen, 3 pistol. Dijawab oleh Pak Ud dalam sidang, dejeting ya, dalam persidangan, tidak. Setelah Sajadi dibawa ke saya yang mengatakan bahwa saya telah memberi senjata, juga Toha. Nah, Toha ini diperkenalkan oleh Sajadi kepada Pak Ud. Juga Toha yang saya kenal menuduh saya, juga orang lain yang tidak saya kenal sama sekali. Saya sangat terkejut dan mengatakan bahwa itu tidak benar, Saya tidak tahu mengapa orang ingin memfitnah saya.